Oke, kembali lagi dengan Halo Tekin di sini. Pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait report dan analisis. Atau lebih tepatnya kita membahas pivot table. Untuk teman-teman yang belum nonton, cek di atas pojok kanan ya. Oke, seperti biasa, mari kita dukung channel ini dengan cara like, subscribe, nyalakan notifikasi, dan tonton iklannya hingga selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam data inspections. Pertama-tama gue pengen mendefinisikan dulu nih, yang gue maksud data inspection itu seperti apa. Data inspection itu adalah suatu proses untuk memahami atau mengeksplorasi data secara lebih mendalam. Tujuannya agar kita mempunyai pemahaman mendasar terkait data yang kita punya. Entah itu struktur datanya, data kualitasnya, satu row itu merepresentasikan apa, atau bahkan potensi-potensi isu yang ada ketika kita melakukan data inspection ini. Data inspection itu seharusnya juga dilakukan sebelum melakukan report dan analisis. Karena ketika kita ingin melakukan report atau analisis, kita perlu memastikan dulu dong, data yang kita punya itu memang sudah layak dan proper untuk dianalisis. Atau mungkin jika teman-teman melihat suatu data nih di website atau di apps, dan datanya itu kelihatan aneh dan tidak sesuai logik, tidak sesuai bisnis logik. Nah, di situ teman-teman juga bisa melakukan data inspection situ, melakukan data reconciliations. Apakah memang ada kesalahan sistem, kesalahan data pipeline, atau memang kesalahan human error, gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada beberapa rumus yang biasanya gue gunakan untuk melakukan data inspections. Sebenarnya untuk melakukan data inspection itu ada campuran ya, tapi untuk yang campuran itu sudah gue jelasin di video-video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam index, match, VLOOKUP, min, dan max. Nah, mengapa index, match, VLOOKUP, min, dan max ini gue masukkan ke dalam kategori data inspections? Karena gini, ketika kita melakukan analisis, ketika kita ingin melakukan data inspection maksudnya, pasti kita perlu mengetahui nih data-data apa aja yang kita butuh, ya kan? Nah, data-data itu biasanya tersebar di dalam bentuk tabel, kalau misalnya datanya structure. Nah, untuk menggabungkan beberapa tabel itu, kita biasanya menggunakan VLOOKUP atau dengan gabungan index dan match. Nah, di sini kita coba ya, untuk dimulai dari VLOOKUP dulu, kita pakai data yang baru. Di sini ada dua tabel, ya kan? Dan tujuan kita itu untuk mencari berapa sih total penjualan per user, ya kan? Nah, untuk mencari total penjualan per user, kita perlu dong menggabungkan dua tabel ini nih, ya kan? Biasanya ini ada di database, nanti kita ekstrak, terus nanti gue copy paste, atau mungkin nanti gue copy paste ke dua sheets yang berbeda, nanti baru gue gabungin di situ, atau mungkin gabungin langsung di SQL. Nah, tapi sekarang kita mencobanya menggabungkan kedua data ini di Excel. Nah, ini gue copy paste aja, coba. Di sini kita mempunyai user ID dan name. Tapi kan kita perlu data total penjualan per user. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, di sini ada amount dollar, artinya ini ada total penjualan yang dilakukan user ID 102, user ID 103, dan seterusnya. Nah, untuk menggabungkan kedua tabel ini, kita hanya perlu menggunakan VLOOKUP. Kan di sini ada lookup value, table array, call index, num, dan range lookup. Nah, sini VLOOKUP value artinya value mana nih yang ingin kita cari tahu nilainya, yaitu yang ini kan. Dari data yang mana, dari tabel yang mana, tabel yang ini. Kan kita highlight aja. Dan biasanya teman-teman jangan lupa di F4, di log, ya kan. Nah, lalu baru kolom yang keberapa nih yang teman-teman pengen ngambil. Nah, karena kita ingin mengetahui total penjualan per user, kita akan mengambil kolom yang kedua, yaitu amount. Baru kita klik 0, atau exact match namanya, benar-benar yang harus mirip. Nah, ya kan, jadi sini 25, 101 kan. Nah, nanti ini kalau misalnya di ini kan, nah enak kan, 102, 50, 103, 30, 104, 40, sudah benar kan. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya kan kita punya
satu ID lagi di sini 105. Misalkan Halotek. Apa ini yang akan terjadi nih kalau misalkan nah, kita kan mendapatkan NA. Nah, biasanya ketika gue melakukan VLOOKUP ini sering banget yang gue bakal dapati NA gini nih. Karena memang di tabel product sales ini nggak ada. Kita nggak punya data itu. Nah, makanya biasanya kalau misalkan kita NA ini, gue biasanya gue tambahin, gue gabungin dengan rumus formula if NA. Jadi ketika dia if NA-nya itu dapat, ketika dia NA berarti sini 0. Artinya, si user ID yang 105 ini itu nggak melakukan penjualan sama sekali. Atau yang berartinya 0. Ya kan? Nah, nanti teman-teman selain if NA, itu ada beberapa lagi tuh yang biasanya gue pakai. Ada juga yang if error, ya kan? Atau if oh ya cuman if error dan if NA aja sih. Jadi misalkan ada yang error, biasanya gue gabungin dengan VLOOKUP. Biasanya kan VLOOKUP yang kita pakai itu juga selain returnnya NA, kadang juga error kan. Nah, itu biasa kasus-kasus yang biasa gue temui gitu. Jadi bisa dikombinasikan aja guys. Nah, itu untuk VLOOKUP. Nah, lalu bagaimana dengan index match? Kenapa kita harus menggunakan index match dibandingkan VLOOKUP? Padahal tujuannya sama, yaitu untuk menggabungkan kedua data yang kedua table maksudnya. Nah, di sini teman-teman juga melihat nih, limitasi dari VLOOKUP ketika kita ingin melakukan VLOOKUP, table yang akan kita cari datanya, itu user ID-nya, VLOOKUP value-nya ya, itu harus berada di paling ujung kiri. Gini, ya kan? Tapi kalau misalnya dia begini, user ID-nya itu di kolom kedua, itu pasti akan return NA, ya kan? Semuanya itu akan NA semua di sini. Nah, maka dari itu, jika teman-teman ingin melakukan VLOOKUP, sangat betul tolong diperhatikan kalau misalkan table array-nya ini yang paling ujung kiri itu haruslah sama kolom yang sama dengan lookup value. Nah, tapi gimana nih kalau misalkan gue nggak pengen seribet itu tuh? Ya udah, kita pakai index match. Ini juga sering gue pakai. Nah, maka dari itu kita pakai match. Nah, di sini lookup value-nya kan ini, lookup array-nya kan ini, ya kan? Nanti exact match-nya juga 0. Nanti dapatlah match-nya itu ada di ketiga gitu. Row yang ketiga kan dari sini 101. Nah, untuk mendapatkan nilai 25-nya bagaimana? Kita gabungkan dengan indeks, ya kan? Jadi sini array-nya itu adalah ini. Row 6-nya itu adalah ini, row keberapa, dan kolomnya itu apa? Kolom yang kedua. Kan? Kita ambil ini, nah. 25, sama kan? Ini kenapa? Oh iya, teman-teman jangan lupa ini harus di lock ya. Biar nggak berubah. Nah, yang ini harusnya kita tambahin lagi nih di sini if and a. Nah, oke. Nah, jadi itu untuk index, match, dan VLOOKUP. Nah, ini sebenarnya contohnya masih sederhana ya, karena kan biasanya kita nge-VLOOKUP tuh dengan data yang sangat banyak gitu, ratusan ribu row bahkan, bukan hanya 4 atau 5 row saja gitu. Tapi harapannya dengan ini teman-teman bisa paham lah, bisa diaplikasikan nanti. Selanjutnya untuk yaitu min max. Nah, di sini di min max ini biasanya gue gunakan untuk melihat data kualitas, ya kan, untuk melakukan inspection di data kualitas. Misalkan nih yearbird, gue ambil minnya.
Nah, year birth itu orang yang paling tua itu umurnya lahir tahun 1893. Bayangkan kalau misalkan data customer ini itu selalu ke-update dan dia melakukan pembelian gitu di tahun sekarang 2023. Apakah ini masuk akal? Tentunya enggak lah. Nggak mungkin kan ada orang yang masih hidup di atas umur lebih dari 120 tahun. Ya kan? Nggak mungkin kan. Maka dari itu biasanya gue menggunakan min dan max itu untuk mengetahui data-data kualitas yang aneh gitu. Ya kan. Terutama untuk data numerik, karena ini kan hanya untuk bisa data numerik. Ya kan. Nah, kalau untuk max bagaimana? 1985. Oke, mungkin itu aja untuk data inspections. Sebenarnya kita bisa melakukan inspection banyak ya dari income dan lain sebagainya, tapi ini pasti datanya udah bagus, udah rapih, udah layak untuk dianalisis, karena ini gua ambil dari Kaggle juga sih datanya. Untuk video data inspection sampai sini aja, ini cukup simple ya. Jika teman-teman masih ada yang bingung atau mungkin ingin request tutorial sesuatu, jangan lupa komen di bawah ya. Mungkin itu aja dari Halotek. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.